Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Filosofi Pendidikan, kami akan mempresentasikan terkait kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa, sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Oke, selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri ada Ahmad Ripai, kemudian ada Felinda Aprilia Rahma, dan selanjutnya ada Muhammad Faisal. Nah, pada poin pertama di sini kami menjelaskan terkait pendidikan abad ke-21. Nah, jadi konsep pendidikan yang berfokus pada persiapan siswa untuk menghadapi tuntunan dan juga tantangan yang muncul di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Nah, seperti yang sudah kami pelajari sebelumnya di sini ada terkait pembelajaran abad ke-21, yaitu terkait foundational knowledge, meta knowledge, dan humanistic knowledge. Nah, di sini ada poin-poinnya yang selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini dalam mengatasi kesenjangan implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu di sini saya buat beberapa poin langkah-langkah yang bisa kita ambilnya. Pada poin pertama dijelaskan salah satu langkah yang bisa kita ambil yaitu dengan mengintegrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran. Kemudian penggunaan teknologi dan media digital yang mendukung dan pembelajaran kolaboratif dan inovatif. Nah, itu merupakan sedikit langkah yang kita bisa ambil dalam mengatasi kesenjangan implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21. Nah, perlu diketahui di abad ke-21 ini kita sangat menonjolkan nilai penggunaan teknologi seperti pada poin kedua di sini penggunaan teknologi dan media digital yang mendukung. Kemudian di poin selanjutnya ada mengintegrasi pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan hidup nilai Pancasila dalam pembelajaran. Nah, kemudian pada poin kelimanya pengembangan kesadaran, etika, dan budaya. Kemudian pada poin keenam pendidikan karakter dan pembentukan sikap. Nah, itu merupakan 6 langkah yang telah saya susun dalam mengatasi kesenjangan implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, silahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini kita diminta untuk menyusun kegiatan atau rancangan kegiatan pembelajaran atau program yang mana dalam kegiatan pembelajaran atau program ini dapat menyelesaikan 4 permasalahan terkait implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 yang mana seperti pembahasan di kelas sebelumnya di sini ada 4 eh, tantangan atau permasalahan pada implementasi nilai Pancasila pada pendidikan abad ke-21 yang mana pertama ada kurikulum yang tidak relevan, kedua ada keterampilan abad ke-21 yang tidak terfasilitasi, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi yang masih minim, yang keempat ada penerapan nilai Pancasila yang tidak membumi. Nah, di sini kita telah menyusun beberapa rancangan program. Yang pertama adalah penyesuaian kurikulum yang kurang relevan, yang mana di sini untuk memperkuat integritas nilai-nilai Pancasila dengan keterampilan pendidikan ke abad 21, yang mana ini harus menyesuaikan kurikulum yang sebelumnya diterapkan, yang mana mungkin di sini bisa menyesuaikan dari hasil evaluasi dari kurikulum K13 misalkan, atau yang sekarang dari kurikulum Merdeka. Yang juga di sini adalah mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, yang mana memang penting untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan. Jadi bukan hanya sekedar perencanaan atau perancangan di dalam kurikulumnya saja, tetapi memang harus diimplementasikan secara nyata di dalam lingkup pembelajaran. Dan juga ada memasukkan pembelajaran terkait literasi digital dan penggunaan teknologi, yang mana memang di sini penting untuk kita pahami bahwa pada pembelajaran abad ke-21 ini penting untuk memperkenalkan teknologi kepada para siswa, sehingga para siswa itu tidak kaget dengan dunia yang memang saat ini
dari segi teknologi sudah banyak berkembang seperti itu. Yang kedua adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa pada implementasi nilai Pancasila tersendiri ada permasalahan terkait minimnya penggunaan teknologi. Nah, di sini saya menyusun atau kita menyusun rencana pembelajaran bahwa pada pembelajaran itu harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi dan daya tarik pembelajaran. Misalkan dengan mengintegrasikan teknologi dengan metode pembelajaran yang ada. Walaupun memang di sini ada tantangan tersendiri untuk bagi para pendidiknya nanti seperti itu. Dan juga mengembangkan literasi digital dan keterampilan teknologi, misalkan dengan memperkenalkan kepada siswa terkait teknologi-teknologi yang saat ini telah ada dan juga mengintegrasikan dengan misalkan teknologi apa yang bisa digunakan pada pembelajaran tersebut seperti itu. Dan juga di sini pendidik juga dengan memanfaatkan teknologi dapat memantau kemajuan siswa dengan data analytics dan evaluasi berbasis teknologi. Yang mana dengan adanya data analytics dan evaluasi berbasis teknologi ini, pendidik dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, sehingga memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dan diimplementasikan secara efektif dalam setiap aspek pembelajaran seperti itu. Nextnya, Kang. Atau rancangan pembelajaran yang ketiga adalah menanamkan nilai Pancasila bukan sekedar teori, yang mana memang penting untuk mengintegrasikan nilai Pancasila dengan secara menyeluruh dalam kurikulum, dengan misalkan memasukkan pembelajaran khusus tentang nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran yang relevan, seperti misalkan pendidikan kewarganegaraan, sejarah, dan bahasa Indonesia misalkan. Sehingga siswa itu diajak untuk memahami makna dan relevansi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, misalkan pendekatan lintas mata pelajaran untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Misalkan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, kerjasama tim, seperti itu. Dalam misalkan metode pembelajaran yang membuat atau siswa itu misalkan mengerjakan suatu proyek-proyek pembelajaran di sekolah atau di lingkungan sekolah seperti ekstrakurikuler seperti itu. Dan juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang mana memang ketika memanfaatkan teknologi juga kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga ketika pemanfaatan teknologi siswa dapat tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, misalkan dengan untuk memperkenalkan siswa terkait misalkan ketika budaya berkomentar di sosial media harus tetap menjaga etika seperti itu. Dan rancangan keempat adalah menyeluruh dan berorientasi pada siswa. Tadi integrasi nilai Pancasila secara menyeluruh dalam kurikulum. Jadi nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan itu bukan hanya sekedar teori belaka, tetapi harus dapat dipraktikkan secara nyata oleh siswa. Pendekatan lintas mata pelajaran untuk menerapkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata, dan juga tadi pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila seperti itu. Itu mungkin dari saya, Kang, terkait rancangan pembelajaran untuk mengatasi permasalahan dari implementasi Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 seperti itu. Saya kembalikan ke moderator Kang Ahmad Rifai. Baik, terima kasih Muhammad Faisal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kegiatan pembelajaran dan program yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dapat menyelesaikan 4 poin permasalahan yang sudah dibahas. Yang pertama, integrasi nilai Pancasila secara menyeluruh. Kenapa kegiatan pembelajaran dan program yang telah dirancang dapat memastikan
siswa mengalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan program yang telah dirancang dapat mengatasi minimnya nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21, sehingga siswa lebih paham dari nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menjadikan siswa mengalami pembelajaran yang lebih dinamis, interaktif, serta juga menarik. Sehingga dengan alasan tersebut, literasi digital dan keterampilan siswa itu dapat semakin ditingkatkan. Next. Oke. Yang selanjutnya, alasan yang ketiga adalah menanamkan nilai Pancasila bukan hanya sekedar teori aja, tapi juga memastikan bahwa setiap siswa dapat mendapat pengalaman nyata melalui pendekatan antar lintas mata pelajaran dan membantu siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diajarkan di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian alasan yang keempat adalah pendekatan yang menyeluruh untuk pembelajaran dengan mengatasi permasalahan kurikulum yang kurang relevan, sehingga dapat memastikan siswa memiliki landasan moral yang kuat dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang masa depan mereka. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan terkait kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Nah, di sini sedikit saya simpulkan bahwa dengan menerapkan rancangan pembelajaran yang mencakup nilai Pancasila, diharapkan masalah minimnya implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21 ini dapat teratasi. Siswa diharapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila dan dalam kehidupan mereka, serta mampu mengembangkan sikap, perilaku, dan tindakan yang sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar etis bangsa Indonesia ini. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami yang disampaikan terkait kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.